dari kubu Geek Farm. Sementara dari Bigeron Alpha mereka melakukan ban terhadap Fredrin, Arlot dan juga Valentina. Valentina dan Faramis, satu hero yang menurutku nih ya, atau bahkan dua hero yang menurut aku sangat powerful sekali ketika ada di tangan dari Aboy. Makanya dengan Faramis yang terbuka saat ini dan juga banyaknya hero seperti Joy yang masih open, apakah di sini Geek Farm ingin lebih mengutamakan kepada Faramis, hero utility yang mungkin nanti akan ada di tangan dari Aboy, tapi tidak sepertinya. Satu kali pick 100% win rate, Joy masih ingin diamankan oleh sosok Luke. Walaupun aku harus garis bawahi, terakhir kali Joy diamankan oleh Geek Farm itu di babak playoff season lalu dan mereka mengalami kekalahan di game kelima. Dan history Joy waktu di Geek Farm season 11 itu nggak pernah jatuh ke tangan dari seorang Jana. Jadi memang kelihatan Joy di sini sering dimainkan di posisi XP lane. Tapi sekarang dengan jungler yang berbeda dari Geek, kemungkinan Joy ini masih bisa dibawakan di posisi jungler. Wah, dan tadi ada Super Key yang memberikan quotes-nya bahwa semenjak kehadiran dari Super Fin, memang ini membawa impact yang berbeda nih untuk tim Bigeron Alpha itu sendiri. Dan dengan draft yang tadi udah sempat kita perbincangkan, bahwa Aboy dengan Faramis ini sangat powerful dan Valentinanya pun juga di-deny. Ini Coach Aldo dan juga Coach Raceboy sangat-sangat concern terhadap satu hero power ketimbang mungkin hero metanya Ranger Mas. Ini mungkin selalu kita perbincangkan ya, bahwa yang namanya hero power ketimbang hero meta itu kadang lebih berbahaya. Oke, tapi kalau misalnya kita boleh bahas lagi dari Bigetron Alpha. Ini sosok dari Papkito ini agak cukup melekat untuk Super Sorizo kalau menurut gue pribadi. Iya. Karena dia dengan tempo permainan laning jauhnya, ini tuh melekat banget sama gameplay Sorizo. Yang bukan seperti Luke, agak cukup kontradiksi di sini. Berbeda ya? Agak cukup berbeda. Tapi balik atau mereka bisa mengganti role-nya tergantung dengan komposisi hero yang akan dimainkan juga oleh Bigetron di sini. Meskipun begitu, kita lihat ini bisa menjadi Eve, sosok yang Eve. Kenapa? Karena dari beberapa pre-season turnamen yang sudah aku casterin, seorang Super Fin ini bisa menggunakan dari sosok Faramis di roamer. Dan itu udah dari dulu dia di RRQ sekalipun dia bermain seperti itu. Tapi bedanya untuk sekarang, bahkan menurutku Grok bukanlah hero yang buruk untuk dipick di fase ketiga sekat ini. Dan itu dia, Grok Faramis yang dimana bisa bermain dengan metode 2 roamer. Walaupun kita sempat melihat bagaimana mid laner Grok ini terakhir kali paling efisien ini tangan Sans. Sans Boy. Waktu itu mereka mainnya bukan Faramis Grok, tapi Grok Kadita. Jadi satu memang yang bisa clear cepat, yang satu untuk ngebuka map untuk burst juga dari Kadita. Nge-camp lah bahasa kita ya. Nge-camp ya. Oke, tapi masih ke banning phase yang kedua memang. Kimi bersama dengan Lunok di sini. Dari 2 magical damage yang akan langsung ditutup oleh Geek. Dan bahkan ada Yunshin juga yang di-ban. Leslie langsung diamankan untuk Super Saiyan tentunya. Muncul Kadita dan Cecilian. Minimnya hero badan berarti di sini. Wow, enggak. Oke. Minimnya hero badan itu terlihat dengan sangat jelas. Tapi yang sungguh mungkin harus diperhatikan adalah mereka bermain agresif banget. Dan mungkin Super Fin dan Super Key ini akan bermain dengan tempo Keting, Profesor. Nah, karena mereka ini one ticket doang. Mostly one ticket. Lu masuk Rave, Blazing Duet, or segala macam, lu nggak agak cukup kurang kuat untuk sustain. Itu tapi ada satu hal yang mau aku bahas juga, bahwa ketika dengan hadirnya Varsha dan tiba-tiba ada pick dari Cecilian, sepertinya kita akan mengingat-ingat kembali dari 3 hero nya terlebih dahulu, ketimbang kita melihat secara langsung 5 hero yang tadi muncul di drafting phase-nya Ranger Mas. Ya kan tadi kan 3 udah sempat kita lihat, Joy, Cloud, dan juga Varsha dari sebelah kiri Geek Farm. Sebelah kanannya udah terlihat sekali ada Faramis, Pakito, dan Grok. Aku suka sih sebenarnya pick dari Pakito dan juga Grok. Kita tahu Pakito memiliki burst juga di early-nya. Sementara Grok bisa untuk langsung flicker, langsung nge-cancel dengan adanya satu buah pada aspek mungkin dari seorang Varsha. Ngejar ke arah Cloud yang udah gak punya beta-beta damage. Wah, ini ada Duta nih kayaknya. Duta Head and Shoulders. Selama sejarah MPL, Marky menjadi pemilik rambut terpanjang. Masalahnya Marky ini rambut terpanjang dan tergondrong kan? Iya. Kalau misalnya kita juga di crew ada. Siapa? Ada. Aku ingat, aku tahu siapa. Di depan kita juga dulu sempat ada yang gondrong, ada yang foto. Kayaknya
rata-rata ya season baru kayak model rambut baru gitu. Oh, itu lebih fresh. Lebih fresh Lebih ya fresh. kelihatannya tuh, Lebih lihat. fresh. Banyak-banyak. Enggak, coba itu topinya dibuka dulu kan beda sama yang sekarang. Boleh ya, aku pakai head and shoulder ntar coba. Wah, harus dong. Itu dia. Siapa tahu aku jadi marki nanti. Sebenarnya aku tuh pas pakai head and shoulder, Heeh. aku tuh udah gondrong kemarin. Oh gitu. Ingat gak kamu yang pas aku gondrong? Iya. Tapi ketika aku gondrong, aku gak ganteng. Malah kayak gembel. Emang Jadi aku sekarang potong. ganteng? Hah? Sekarang Mirip orang. oh iya. Mirip orang. Mirip orang. Halo Emang sebelumnya kakak-kakak dari apaan? Gigfa. Ih, kangen Halo. banget ya sama MPL. Luar biasa ya, itu emang Kameramen penyemangat. kita tuh pinter banget nyari yang cantik-cantik. Kan dibilang sebenarnya ya kalau misalkan kita berbicara MVP ya, MVP-nya tuh sebenarnya balik lagi kameramen gitu loh. Oke. MVP kameramen bener sih. Iya. Sampai ada yang bilang naikkan gaji kameramen. Benar, makanya kan rata-rata seperti itu komentarnya. Tapi buat sekarang sambil menunggu tadi 3 pick yang harus kita ingat terlebih dahulu ya, bahwa 3 pick ini benar-benar yang nanti mungkin akan jadi patokan bagaimana perjalanan dari masing-masing tim dan wah. Ini yang tadi Super datang fans. pagi-pagi mana ya? Tadi tuh Ini. Mana? Ini yang bertiga. Ini yang bertiga ya. Nah, Halo. 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 Soalnya tadi pas gue lagi GR mereka udah datang tuh, udah Iya. duduk loh. Ada dua lagi, satu lagi nggak tahu yang mana. Mereka ya. tuh Yang ini tengah Ji, kalau udah nggak masuk salah. duluan bahkan. Iya mereka udah masuk duluan gak pakai ngantri. Rajin Iya. banget. Jadi sama ini gue ingetin juga buat kalian semua yang mungkin mau nonton MPL datang 1 jam atau 2 jam terlebih dahulu akan mendapatkan kesempatan beruntung berupa jersey kadang-kadang ya. Benar, jersey dan juga tanda tangan. Wow, itu poin plusnya. Iya. Dan ini dia, ada beberapa cara ke venue MPL Indonesia Season 12 ya kan. Mungkin kalau teman-teman bingung, silahkan cek juga di Google Maps MPL Arena yang di EXO Hall. Karena kalau menggunakan Transjakarta itu teman-teman bisa turun di beberapa tempat ya kan, seperti Es Parman, Podomoro dan juga mungkin ada di Iya. Jelambar ya Bisa kan. turun di halte Es Parman tuh, Podomoro City seberangnya Central Park ya. Nah, kalau sebenarnya kalau KRL ada 2 juga menurut Dimana aku. tuh? Yang pertama stasiun Grogol aku setuju ya kan. Nah, yang kedua itu ada di stasiun Palmerah juga bisa. Palmerah ya, Be, ya? Benar. Nah, teman-teman nanti kalau misalkan dari stasiun ya kan atau mungkin dari tempat transit di Transjakarta itu bisa menggunakan MPL ID X Grab kode promo yang memberikan kalian kemudahan untuk menggapai MPL Arena. Dan bahkan kalau paling enak nih Profesor KB, ada satu hal lagi. Tapi ini Apa? kosnya agak besar di awal. Apa tuh? Apa tuh? Ngekos daerah Tanjung Duren. Oh. Benar. Tapi gede di awal kosnya. Ji, Hei. kalau kode promonya bisa dipakai buat ngekos deh. Tapi ya, walaupun gua ngekos di Tanjung Duren, Heeh. gua tetep kok kesini naik motor dari Grab Benar, Bike. pasti. Karena Aku apa? juga. Karena aku nggak mau ketinggalan. Aku kan FOMO banget anaknya. Oh si FOMO. Iya. Si paling FOMO nih. Iya, iya kan. Aku nggak mau kalau MPL IDX Grab ini digunakan oleh OG doang. Aku juga mau soalnya. Kita harus eksploitasi dari awal. Kenapa eksploitasi? Gak salah ya. Benar. Kita harus Memanfaatkan fasilitas. Kita gunain sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Siap. Aku bahkan udah dari hari pertama meskipun aku nggak nugas. Kamu dari hari pertama nggak nugas? Iya. MPL nggak mulai aja, aku masih pakai promo Grab yang lain. Benar. Aku juga. Orang dibeliin KB. GrabFood menyelamatkan hidup. Apalagi kalau KB menang best talent. Tadi pagi. Tadi pagi juga. Be, Oh. jadi gini cara gua minta makan sama KB. Be, lo mau makan apa? Lo nggak lapar. Lo mau makan apa? Enggak, gue ikut aja. Lo mau makan apa? Dia yang pasrah ya Bun. Dia udah tahu sih sebenarnya. Udah temen dari berapa tahun? Udah lama lah. Udah lama ya. Sampai lupa kontraknya. Udah kontrak darah Bun. Mungkin ketika gua nanya gitu kami udah tahu kali, si Oji lapar nih. Gue pun Oke. andalannya. Tapi teman-teman mohon bersabar karena kita masih menunggu Wah, ya gokil. persiapan dari kedua belah tim. Tapi di sini udah ramai banget. Ya makanya Cimo mau lihat di arah belakang ya kan, di belakang kita persisnya ada para Big Troopers. Big Troopers ramai banget ya. Mereka sampai bawa drum ya kan. Oh, Iya, bawa sampai apa? bawa Bawa drum. megafon. Nih, ini nih kepalanya nih. Iya nih. Iya nih, ini nih. Ini, gila nih. Astaga. Bang, tandain bang tuh bang, ini tuh bang tuh. Iya. Tuh, udah ya, Iya. tandain ya. Dia tuh di tim mana aja tau. Gak, dia tuh ikut syuting mulu nih. Gue liat-liat dia ikut syuting mulu tuh. Aduh, terakhir dia bukannya bawa piala ya. Pokoknya kalau ada aneh-aneh dia ada. Bang. Iya, benar. Aduh. Bagian GRT playoff juga ikut dia. Iya bener juga. Tapi itu yang gue suka banget dan gue apresiasi banget dari MPL. Iya. Sadar gak kalian? Setiap pembuatan opening video, mereka tuh selalu melibatkan super fans. Ikut Itu. andil, ikut andil. Iya, karena tanpa ada super fans, MPL nggak mungkin sebesar ini. Nggak Dan mungkin buat serame ini. Dan buat kalian semua yang nonton di rumah, gue mau bilang terima kasih sebanyak-banyaknya. Luar biasa udah ya. support luar biasa. Dan mungkin
Kita akan pecahkan lagi MPL dan kita pecahkan rekor-rekor selanjutnya kali ini. Oke, balik lagi ke dalam draft kali Drafting ini. phase. Karena mungkin tadi ada sedikit technical Mistake. issue. Ah ya, technical tissue. Oh, oke. Berarti bukan cuma di fase yang ketiga ya, tapi fase yang kedua berarti dua hero-nya yang benar-benar sama nih. Buat sekarang perubahannya ada di Ling yang pertama. Karena tadi Grok juga sempat diambil, aku mengiranya itu bakal jadi secure pick untuk teman-teman dari Bigetron Alpha, tapi sekarang mereka beralih ke Ling. Mereka beralih ke Ling kali ini yang ternyata tadi kita udah ngeliat ada ya Grok pick padahal not bad juga ya Be ya. Iya, ya itu kayak bukan bad situation pick. Ya, tapi kalau tapi kita memang- melihat dari fun fact yang mungkin muncul ya kan, Yes. 3 pick Joy terakhir dari Geek Farm itu belum memberikan kemenangan sampai saat ini. Makanya ini pick yang sebenarnya mungkin di season yang baru, tapi membawa asa yang atau bahkan historical yang lama bagi Luke. Iya, tapi mungkin akan jadi sesuatu yang berbeda di season 12 karena junglernya juga beda Be. Apalagi perubahan-perubahan item ya nggak sih? Emblem sih concentrated yang paling seru energy, juga iya, sih. emblem juga. Apalagi mungkin nanti kalau kita berbicara emblem assassin. Wah. Itu 16 adaptive penetration dari awal berubah jadi magical. Terus tiba-tiba ditambah pakai rapture juga jadi 21. Benar, itu kayak dapet penetration gratis di awal ya. Hunter strike gratis. Fury Hammer juga. Satu item Fury gratis. Hammer 2 bahkan. Yes, tapi ngebuang ke arah Uranus dan juga, ke arah Franco dan juga Kaja di sini Oh. lebih respect sepertinya. Ini bahkan kayak Ben Natalia ini udah merupakan Ben Natalia respect untuk Baleski. Ini udah kayak satu slot yang pasti bakal tutup Natalianya nggak sih? Dan harus nggak sih? Kita juga masalahnya apa? Kita harus lihat dari historinya Baloyski. Bahkan ini masalahnya ketika hero-nya tidak berada di dalam meta beberapa season kemarin, dia tuh yang selalu membawa Natalia ini menjadi ancaman dan bahkan menjadi salah satu prio pick ketika melawan Baloyski. Iya, itu dia. Tapi- Natalia tuh udah kayak langsung di ban di awal game, tapi untuk sekarang itu dia yang kayak memecah bilang mungkin Harit ya. Yes. Pilihan hero Dash, tapi menurut aku di sini masih ada satu hero juga yang sangat bagus untuk diamankan. Oh, Lancelot. Aku berpikir ban tadinya. Bane. Kenapa aku pikir ban? Karena mereka udah punya Yves. Areanya bagus banget, Deadly Catch bakal membantu banget area itu ditunjang lagi. Dan untuk sekarang Grok. Jadi kombonya bakal ada di roamer dan mid lane-nya. Aboy dan Baloyski lagi. Jujur aku malah tadi sempat melihat kalau misalnya potensi yang sangat besar ada di tangan dari Baloyski dengan sisinya. Ini aku tadi bakal coba geser Joy ke arah jungler. Iya. EXP-nya aku akan pakai Esmeralda. Ini Karena udah kelihatan Harit ya. Iya, pertama kelihatan Harit dan kedua itu adalah salah satu cara menyelesaikan cut counter dengan cepat. Mhm. Dan lu akan ngebuat space yang sangat besar untuk counter bisa masuk bersama dengan Eve. Jadi Bentar. kombonya tuh main B. Saya tadi salah fokus, Pak. Kameranya kan berubah tuh. Iya. Ada salah satu penonton MPL yang luar biasa menggunakan jersey RRQ. Saya lihat tadi. Iya. Tulisannya semangat Vin. Oh. Wah. Dia ternyata Gamon. Gamon. Gamon dengan sang kapten. Tapi Itu itu dia. dia. Lu mau tim apapun, lu pendukung tim apapun, lo diperbolehkan untuk menonton sekarang dan tentunya Sampai nanti pun sampai regular nanti. season berjalan sampai playoff juga Ranger Mas. Dan ini dia draft pick yang sudah muncul. Di mana tadi kita sempat melihat Ling yang menjadi salah satu poros utama ya dari teman-teman Bigetron. Iya. Tapi di sisi god lane-nya tentunya dengan ngebawa Harit juga ya Be di sini. Iya. Dan Pakito yang harusnya ini akan lebih berjalan agresif dari early bahkan setelah mungkin dia melakukan pemotongan yang cukup jauh dari tangan Sorizo yang kita udah tahu Sorizo dengan hatam banget sih sebenarnya menggunakan Pakito ini. Oke, mari kita mulai di match pertama kita. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Ini dia untuk game kita yang pertama, match pertama di hari kedua Geek Fam versus Bigetron Alpha. Mungkin yang bisa aku lihat dari sisi bot lane dari Geek Fam, Marky lebih tepatnya, mungkin tidak boleh terlalu barbar terlebih dahulu. Karena dia harus bermain safe. Kalau di early kena pokin terlalu banyak, menurut gue pribadi ini agak tidak cukup worth it. Melihat agak cukup cepat permainan dan cukup kuat dari segi emblem yang dimiliki dari seorang Harit. Sedangkan ini dengan Marky punya, dia lebih ke arah sustainability. Dan dia memiliki ke arah quantum. Dia berarti lebih ngamanin ke arah speed. Yang menjadi Ya, favorit ya menurut sampai favorit saat gua ini. itu. Iya, karena balik lagi 5% darah sekalipun yang mereka nggak bakal dapetin movement speed tambahan kecuali pakai Art of Reverie atau bahkan mungkin beberapa item seperti Brute Force. Dan untuk saat ini early game pressure yang diberikan oleh Baleski cukup
cukup mengerikan sepertinya. Tapi hampir saja first blood didapatkan dan Supercan langsung menancap tanpa ada basa-basi. Abai pun hanya bisa melakukan spamming, tidak bisa menyelamatkan apapun yang bisa dilihat di depan sana. Bahkan kalau kalian sadar, 3 langsung di depan sana tidak berhasil mendapatkan Little Wanderer. Untungnya dari sisi Nile itu adalah langsung melakukan rotasi. Tapi sekarang problem yang dimiliki dari Supercan untuk seorang Marky adalah Supercan level 4. Dan Cloudy itu salah satu hero yang cukup tercounter dengan keberadaan dari Link. Iya, bisa ditangkap dengan cukup mudah tentunya. Dengan satu buah defensor bisa mengejar ke arah seorang Marky. Dan tarik urul dari kedua belah god laner kali ini. Masih terjadi di 1 menit pertama, namun Nile sudah mulai menghindari dari pergerakan cukup agresif dari seorang Sorizo. Namun Luke masih mencoba untuk membackup di sana. Meskipun memang belum ada satu buah electrifying beat, namun setidaknya pergerakan dari seorang Nile masih bisa di-cover dengan cukup baik. Clear minion kali ini belum dilakukan dan nampaknya para pasukan dari Bigetron Alpha yang terlebih dahulu untuk membuka positioning di mana Luke udah standby on position. Tapi posisi yang mungkin harus diperhatikan adalah Supercan yang akan diganggu oleh seorang Pawlowski. Ini berbanding terbalik dengan adanya seorang Nile yang benar-benar dijaga dengan sangat ketat dan tidak ada sedikit pun gangguan yang terjadi. Sedangkan Supercan tidak memiliki retribution, ini sebuah masalah untuk Bigetron Alpha. Tapi tarik ulurnya bagus banget dari Bigetron Alpha. Mereka sadar bahwa tidak ada retribution dari Supercan. Makanya mereka nggak mau maksain untuk langsung engage ke turtle-nya. Malahan Super Queen mencoba untuk tarik ulur, turtle-nya direset. Dan bahkan Super Key kali ini sudah kembali ke arah mid lane dan menandakan bahwa mereka akan siap untuk melakukan team fight di area river. Oke, Pawlowski akan coba dimakan terlebih dahulu di depan sana. Watchers pun sudah dikeluarkan untuk defensif. Membuat para pasukan Bigetron Alpha mereka akan lebih tenang untuk melakukan invasi ke arah Turtle. Jebakan luka, terkena luka yang cukup sakit membuat dirinya harus mundur ke arah belakang. Nile versus everybody. Nile can't you do it? Karena secara tidak langsung Supercan adalah salah satu player yang memiliki retribution terbaik di Indonesia. Iya, ini dari pemain-pemain Bigetron Alpha mereka udah tahu dengan objektif yang harus didapatkan. Tapi Aboy kebuka dengan satu buah remote manipulation. Super Key bakal coba ditahan, masih ada ke altar. Dan bahkan satu buah terus of blade. Mencoba untuk menumbangkan satu pemain itu Nile yang tumbang. Dan bahkan dia turtle di reset Oji. Oh, Turtle reset, tapi Supercan almost ter-take down. Supercan still survive at the bottom lane. Membuat para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka membuat Turtle ini menjadi rugi untuk Geekfam. Bukan masalah Turtle-nya kehilangan, tapi lihat mereka kehilangan jungler dan 2 berbanding 4. Bigetron mendominasi talent prediction by Samsung Galaxy S23 5G. Nah tapi kalau kita melihat tadi ya team fight-nya sebenarnya emang yang dicari oleh teman-teman dari Bigetron Alpha adalah source skill yang begitu banyaknya keluar. Pawlowski keluar wild charge, bahkan Nile udah keluar dari segi retribution dan juga bahkan random execution-nya. Ketika tidak ada source skill, mereka berani untuk langsung engage di depan sana. Wild shot dan retribution from Supercan berhasil menyelamatkan hari dari Bigetron Alpha. Satu momen kill mencoba didapatkan kill SP. Dan Pawlowski flicker for defensive menyelamatkan dirinya, tapi para pasukan dari Kick Farm nampaknya mereka tetap harus kehilangan 2 pemain yang sangat mahal. No retribution from Nile. Nile ter-take down dengan cukup cepat. Burst damage yang tidak bisa dipungkiri. Dan memang the power of clear minion sekarang tambah lagi. Clear minion dari Pakuito itu nggak harus pakai knockout strike. Lu dengan cukup dash-nya aja itu bisa clear minion dengan sangat cepat. Ya, jab-nya sekarang sudah bisa memberikan damage kepada minion. Dan untuk sekarang, lihat bagaimana Super Sorizo dan juga Super Ken yang mencoba untuk memberikan ancaman invade di early game. Yang kali ini benar-benar ada di area bottom lane. Gila, pressure-nya datang terus dari area XP lane kali ini. Luke benar-benar dipukul mundur di zoning habis-habisan oleh Sorizo. Dan bahkan aku ngelihat performa dari Super Fin kelihatan lebih apa ya, lebih benar-benar menyatu banget sama pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Semua follow up yang dibuka sama Super Ken terhadap satu buah The Way of Dragon dari seorang Super Fin. Ini ngebuat Super Fin tentunya dia nggak akan ragu untuk melakukan inisiasi. Dari 2 menit awal aku udah lihat bagaimana cara mereka untuk oh my menangkap. god, Duel Dragon is on point. Lihat. Masih coba untuk ditahan. Double top flat. For offensive tapi nampaknya tidak terlalu berhasil di sana. Satu point kill, solo kill dari bottom lane. Didapatkan oleh Sorizo tanpa terlihat dari CCTV kamera lane of down. Tapi di sisi sebaliknya, lihat pasukan dari Bigetron Alpha memporak-porandakan sisi top lane dan Rico. Prit. Offside kali ini dikeluarkan oleh seorang Super Fin. Nah, mungkin aku ingin membahas sedikit di mana Super Fin kenapa berhasil kembali bermain seperti Fin awal-awal ketika di Frozen. Karena kalau kalian sadar, Fin gak harus ngejagain junglernya. Iya, ini dia. Fin gak harus ngejagain gold lane-nya. Dan Fin ini bermain lepas karena dia tahu, gue percaya jungler gue bisa bermain sendiri dan gue tinggal gimana caranya ngedinai rotasi dari seorang Geek Farm. Nah masalahnya itu sih, dari tadi ya Geek Farm yang aku lihat terlalu mengeluarkan banyak source skill. Lihat kayak Luke aja pas ada turtle, dia udah gak punya lagi electrifying beats.
Dan untuk sekarang, dengan kehadiran dari satu orang XP laner, Super Sorizo, yang membuka satu ultimate mahal dari XP laner, artinya apa? Artinya team fight 4 lawan 4 ini tidak akan terjadi. Yang ada 3 lawan 4. 3 lawan 4, tapi nampaknya di sini mereka memenangkan laning di arah top lane, membuat Bigetron Alpha mengungguli dari 4.000 gold. Dan bahkan di arah mid lane mereka ingin memastikan terlebih dahulu sword skill yang habis dari para pasukan Geek Farm. Geek Farm mencoba untuk melakukan sedikit buying time. Lihat, kalau kalian sadar, di menit ke-6 baru hanya satu turtle dan masih diperebutkan untuk turtle yang kedua. Ini seintens itu dan seobjektif itu permainan dari kedua belah tim. Ya, dan kelihatan zoningnya berjalan terus dari Bigetron Alpha. Mereka tahu setelah ini mereka bakal ambil objektif settle dan tentunya siapapun yang maju ke daerah river yang akan dipanis. Paloyski wall charge masuk tapi Aboy ngebuka satu body Nail! What a retribution from Nail! Membalaskan retribution di pertama yang dia kalah. Tapi kali ini para pasukan dan seorang Bigetron Alpha membalaskan dengan flicker lepas. Lihat, berhasil dengan tendangan The Way of Dragon yang sangat mahal mendapatkan Aboy Momochan. Kehilangan objektif turtle namun mereka berhasil untuk menumbangkan satu lagi pemain dari Geek Fam 6-0. Oke, sementara dari Super Saiyan mencoba untuk memfollow up clear dengan cukup cepat di area midnya. Bermain dengan secara objektif tapi di area bawah Nail sendirian 1 versus 2. Namun sepertinya Nail tidak akan terlalu overcommit. Akan coba untuk mengejar dari segi objektif tapi sepertinya Sorizo selalu siap untuk melakukan clear di area laningnya sendiri. Wah, ini kalau kita melihat dari Super Sorizo ya, dia udah ready banget dengan Bloodlust Axe. Makanya dia kayaknya nggak terlalu perlu banyak untuk melakukan recall atau bahkan mengubah rotasinya. Karena yang dia lakukan dari tadi adalah melakukan clear wave dan dia hadir di dalam team fight. Wow, shot telah dikeluarkan, Super Ken masih mencoba untuk bertahan di belakang sana. Paloyski sudah tidak ada lagi untuk defensif dan mungkin bisa diperhatikan kalau para pasukan dari Geek Farm ini harus buying time dan harus mencoba untuk melakukan split push dengan adanya 2 hero yang sangat potensial mendorong laning jauh. Oke, tapi kalau menurutku yang paling potensial cuma Marky yang bisa melakukan pergerakan di lane jauhnya di arah bottom lane. Dan Luke sementara itu hanya melakukan decoy saja di arah top lane. Dan kalau seandainya Lancelot sekarang, ini kan udah bukan Lancelot tank. Makanya beda banget untuk melakukan split push dan agak sedikit sangat riskan. Berat banget. Iya, sangat beresiko sekali ketika dia melakukan split push. Walaupun winning kondisinya cuma tinggal 1 dari Geek Farm, yaitu adalah memainkan lane jauhnya. Tapi menurutku Bigetron Alpha juga harus berhati-hati. Karena apa? Karena Super Fin dengan cownya, ketika dia dihadapkan dengan match up Grok, ini mana Grok ini bakal immune dari The Way of Dragon. Berarti targetnya gak boleh Paloyski. Harus target yang lain. Entah itu targetnya juga selain Marky, karena Marky memiliki Purify. Di satu sisi lainnya Luke punya satu gerakan immune, anti-CC. Jadi targetnya cuma 2 buat sekarang. Wacas for offensive tapi nampaknya belum terlalu maksimal. Bahkan memesan Paloyski harus mundur ke arah belakang. Yang aku suka dari Nail adalah dia tidak benar-benar gentar di bawah bayang-bayangan dari Super Ken. Siapa yang tidak ngomongin Super Ken dalam season ini? Dan Nail dia gak peduli. Dan Retribution yang kedua harusnya tetap bisa dia konsisten melawan Super Ken dalam Lord kali ini. Ya, dan dari posisi dari seorang Sorizo hanya melakukan tugasnya di laningnya. Dia coba untuk potong dari minionnya sementara di area mid. Aboy udah ngebuka satu body manipulation namun Super Saiyan juga udah ngebuka dengan satu ultimate tapi Baloy bakal coba dipukul mundur. Marky! Solo pick off. Solo pick off di arah bottom lane from Super Sorizo. Yang lebih mahal lagi Momochan. Solo pick off. No sword skill untuk kontes Lord. Wow, Bigetron Alpha mendominasi one-sided dan tidak ada pecah telur sampai menit yang ke-10. Iya. Nah, ini dia bagaimana dominasi dari teman-teman Bigetron Alpha dan bahkan tidak ada henti-hentinya. Mereka masih mencoba untuk mencari lagi poin kill sampai saat ini. Ke altar dibuka, Super Fin Masih bertahan. bisa selamat, Super Fin still survive. Wow. Tidak jadi pecah telur kali ini untuk Bigetron Alpha. Nah, ini dia yang mau aku bahas. Dari menit yang kedua udah kelihatan banget bahwa Bigetron Alpha hanya mencoba untuk menarik ulur permainan dan memasakkan semua source skill dari Geek Farm keluar. Iya, mereka Seolah paksa. menandakan bahwa lu jangan pernah keluar ultimate secara tanpa ada objektif di depan Bigetron Alpha. Lihat. Tapi itu hasilnya. satu-satunya cara mereka untuk survive dengan 1v1 Iya. situation mereka, Be. Entah dengan wild charge yang tadi udah sempat dikeluarkan Baloyski, nggak ada Iya. wild charge berarti tidak mau, Electrifying Beats. tidak ada ultimate. Electrifying Beats bahkan di mid lane tadi, real world manipulation dikeluarkan hanya untuk mengusir satu sosok Harith saja dari Super Saiyan dan itu tidak mendapatkan poin 1 kill pun dari Iya. Geek Farm. Gua nggak tahu kenapa, gua melihat Geek Farm ini tidak ada tempo irama yang bermain seperti season sebelumnya. Dan bahkan Paloyski hanya menjadi tanker, bukan menjadi sosok yang bisa diikuti oleh para pasukan dari Geek Farm.
Mereka kehilangan 1 poin kill kembali. Solo pick off kembali terjadi. Marky, what happened Marky? Selalu di luar radar dari CCTV lane of down kita dan tidak terdeteksi oleh layar. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka mencoba mendapatkan 1. Aboy masih dapat bertahan. Reward manipulation, Rockstar keluar dan bahkan Baleski tergocek begitu saja. What just for nothing? Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka berhasil mendapatkan poin kill tanpa harus terpick off. Masih 0 poin kill yang didapatkan Geekfam. Tukang sama kejar Borgot. Oh my god. Ini benar-benar jadi mimpi buruk untuk Geek Fam di game yang pertama. Di match pembuka mereka yang dimana sekarang Supercan mencoba untuk menghindar dari seorang Luke, tapi akhirnya pecah telur. Nail berhasil untuk mendapatkan 1 poin kill untuk Geek Fam. Tapi lepas sulit dibuka dan bahkan Marky masuk, Oji. Kapan kedua yang Dragon Day? Super Fan berhasil menyelamatkan tapi tidak bisa terlalu lama karena Geekfam memaksa untuk mendapatkan 1 poin kill atas seorang Supercan. Dan di sisi sebaliknya hampir udah selamat. Sebenarnya selamat tapi nggak ada lagi yang bisa dia lakuin. Masih ada source damage dan Supercan gak bisa bertahan dengan cukup lama dari top lane. Para pasukan dari Bigetron Alpha mereka mulai harus sadar. Para pasukan dari Geekfam udah mulai ketemu tempo irama permainan mereka kali ini, Profesor Nah, Kali. itu tadi yang sempat aku mention bahwa winning condition dari Bigetron Alpha ini adalah pick off dari Chow-nya aja. Ketika dia mencoba untuk memainkan The Way of Dragon, targetnya dia cuma 2. Yang pertama adalah Aboy, yang kedua adalah Nail. Karena apa? Karena kalau misalkan kita melihat dari banyaknya source skill yang dimiliki sama Geekfam, battle spell seperti Purify Marky itu bakal membuat The Way of Dragon-nya wasted. Luke juga sama, dia punya anti-CC sama kayak Baloiski ketika dia bersatu dengan tembok. Makanya targeting dari Superfin ini bisa menjadi jawaban. Bagaimana caranya Bigetron Alpha memanfaatkan pick off di luar area high ground ketimbang mereka terpaksa untuk melakukan team fight di dalam area high ground Geekfam itu sendiri. Wah, benar-benar ngelihat Kating mereka benar-benar Kating yang nggak bisa nggak dimakan Geekfam. Iya. Ngerti nggak sih? Kating yang benar-benar menarik banget menurut mereka. Tapi ternyata beberapa pertukaran kali ini tidak terlalu adil. Supersonizo? Dan Supersonizo mencoba untuk melakukan sedikit flashing. One by one situation dengan Nile. Menuju ke arah belakang. Supercan melihat 1 potensial. Duel untuk sangat baik. Nile ter-take down. 1 poin kill didapatkan. Dan bahkan Paloiski menjadi korban keganasan dari seorang Supercan. Bigetron Alpha melenyapkan 2 player dari Geekfam. Dan mereka berhasil mendapatkan Lord tanpa ada konten. Itu sebenarnya salah satu bait juga nggak sih yang Makanya, dilakukan bait oleh yang nggak bisa, Sorizo. bait yang nggak bisa Dihindari, ditolak. iya. Itu kayak oke kita ambil atau enggak gitu. Tapi ternyata Bigetron Alpha mereka menjawab itu semua, mereka tinggalin Lordnya sama kayak di hari pertama kemarin. Bigetron Alpha selalu menawarkan sesuatu yang nggak bisa ditolak sama Geekfam. Ya. Lo mau dapat Sorizo nggak? Gua kasih nih Sorizo dari belakang. Tapi ternyata ini nggak tahu kenapa Superfin tiba-tiba dia jump in dengan flicker. The Way of Dragon yang on point bener-bener menuju ke arah Nile. The Way of Dragon yang mahal tentunya ke arah jungler. Tadi 1 target yang udah sempat kita mention dan Lord sudah mulai memasuki ranah Geekfam. Lord bergerak menuju ke arah PS turret dari top lane. Hilang sudah PS turret, tapi Levin. Superfin berhasil tercancel. Superfin termakan. Masyarakat Sultan. Superkin nampaknya gak bisa bertahan di depan sana, tapi akan ditukar dengan Baloiski. Pertukaran 1 untuk 1 nampaknya masih cukup adil untuk para pasukan dari Geekfam. Setidaknya mereka bisa menyelamatkan 1 buah point kill, tapi di depan sana Nile! Ting-ting bukan permain, ting-ting bukan best queen. Permainan Nile di bawah bayang-bayang Bigetron dengan under kondisi 6000. What a play from Nile. Kita harus apresiasi itu permainan yang berani, Profesor, dan Iya. mendapatkan poin yang penting. Membuat move secara paksa, mendapatkan 1 poin kill yang di-trade juga kebetulan. Dan tidak itu jadi super best turret. sakit. Tidak jadi best turret juga yang hanya hilang 1. Dan itu lagi dan lagi. Jadi menahan Bigetron Alpha untuk nggak bisa paksa Ya. push masuk ke area base dari Geekfam sendiri. Sekarang pertanyaannya dari Geekfam dengan winning condition seperti ini, siapa yang mau memicu cult altar dari Super Key? Karena dari tadi kita melihat Super Key beberapa kali menyelamatkan kawanan dari Bigetron Alpha, kawanan dari sang robot merah. Tapi untuk saat ini, winning condition dari Geekfam sudah mulai terbuka perlahan-lahan. Walaupun Bigetron Alpha lagi dan lagi harus sepertinya keluar dari zona high ground. Mereka mendingan team fight di jungle, di river, di lord, ketimbang di depan base dari Geekfam. Terlalu beresiko menurutku. Nile from nobody dan dia harus menghadapi Supercan, salah satu super bintang yang ada di Bigetron Alpha. Siapa yang tidak ngomongin dia dan dia tidak peduli dengan bayang-bayang itu. Dia masih berani, dia dapetin Super Saken Momochan. Iya. Itu salah satu hal yang mungkin mahal. Kenapa dia ngomongin mental, ngomongin mekanik, tapi di depan sana Luka mencoba untuk bertahan dan tidak bisa didapatkan. Dan kalau kita lihat, Supercan dipupuk lama untuk bisa masuk ke MPL.
dia bener-bener butuh waktu yang panjang. Sedangkan kita juga belum tahu nih, history dari seorang Nile itu, backgroundnya seperti apa yang bisa membuat dirinya percaya diri. Dan mungkin cap battle dia masih tinggi loh. Maksudnya Mungkin aku bisa menjawab hal tersebut. mungkin ilmu-ilmunya masih banyak yang bisa. Sekalipun Improvisasi MDL, ya? sekalipun dari MDL sekalipun ya, itu kan Aha. balik lagi dia di bawah naungan dari Onyx. Berarti Onyx ini nih yang entah gimana caranya untuk Nge-build membuat ya building mental dari Mentalitasnya. sosok pemain yang satu ini. Dan Iya. kalau kita melihat dari itemnya nih, udah mulai rata-rata 6 item semuanya. Makin lama game berjalan tentunya kita hanya akan melihat bagaimana pertukaran Immortality dan juga Winter Truncheon. Bagaimana caranya juga Bigetron Alpha mempersiapkan ketika mereka harus mencari satu sosok bait, entah itu Super Sorizo atau bahkan nanti baitnya menuju ke arah Super Fin, agar mereka mampu lagi dan lagi untuk memasang teamfight di luar area high ground dari Geek Farm. Oke, kalau win condition yang dimiliki Geek Fam adalah sekarang menurut gua pribadi, Luka tuh nggak boleh head to head sama Super Sorizo. Dan dia kalau bisa maksa ke arah Super Saiken, maksa Bigetron Alpha, dia kan terlalu solid. Maksa gimana caranya dia nge-cover Super Saiken. Dan biarkan Marky dan juga Smile yang akan bermain dengan sangat bebas. Korbankan lukanya, mainkan tempo permainannya karena Saken akan coba maksa. Zaman Fortnite keluarkan Duel of Dragon from Marque. Ternyata nampaknya tidak terlalu impactful. Langsung ada Seven Flat karena belakang. Dan para pasukan dari Bigetron Alpha. Langsung ada cutting dari Super Sorizo. 1 poin kill masih bisa didapatkan. Lihat sandwich gaming kembali terjadi dan bahkan Luke akan menjadi korban selanjutnya atau tidak. Mereka memilih objektif gaming, Profesor. Dan Nile bahkan tertinggal di belakang 1v4 situation, masih survive sepertinya. Oh, Nile! Can't you do it? Nile! Nile still survive in the battleland! What a play from Nile! Membalikan keadaan, mereka berhasil menumbangkan seorang Sorizo. Tapi Sorizo masih punya immortality, tapi The Way of Dragon membuat Marky kembali menjadi korban yang ditelan bulat-bulat. Terlalu lama sepertinya bertahan di area depan, padahal posisi dari seorang Nile itu udah mundur sampai ke area base. Wah. Marky udah bisa mundur. Tapi sayangnya malah Bigetron Alpha mereka yang menjawab itu semua setelah Lord berhasil diamankan oleh Super Ken. Ya secara kalkulasi Nile sulit untuk ditangkap, apalagi puncture-nya masih ada. Purple buff muncul tiba-tiba menjadi langkah bagi Nile itu sendiri. Tapi siapa yang menduga Super Fin tiba-tiba muncul dengan Shunpo-nya The Way of Dragon lagi dan lagi ke arah Marky. Dan ini yang mungkin harus kita saksikan dari satu sosok player Luke yang dari tadi mencoba untuk melakukan clear wave dengan build-nya dia mainin Master Assassin dan juga ada satu Lethal Ignition. Iya. Tapi Luke berbahaya sepertinya barusan. Instant pick-off terjadi, 2 point kill didapatkan, dan bakat Supercan tersetan. Blessing Great from Maki, gak bisa membuat dirinya selamat, dan ini bencana! Bigetron Alpha, sang super squad, memaksa game pertama, dihabiskan di bawah menit yang ke-20. Bigetron Alpha, Bigetron Alpha. Mereka benar-benar memakan semua objektif yang ada. Point kill bahkan beberapa.